Ya, terima kasih sudah hadir di acara Kaukus Masyarakat Peduli Kesehatan Jiwa. Acara ini kita selenggarakan tiap bulan. Mungkin teman-teman banyak juga yang udah sering datang ya setiap bulan. Terima kasih udah aktif berpartisipasi. Jadi acara ini terselenggara. Terima kasih pada Perpustakaan Nasional yang memberi fasilitas tempat. Jadi acara ini bisa terselenggara dengan baik. Kemudian terima kasih juga pada BRI. Ada kopi di pojok, jadi kalau yang ngopi boleh minta kopi pada Pak Lukas. Pak Lukas ini aktivis gerakan kopi persahabatan. Jadi menjalin persahabatan lewat kopi. Saya mau cerita sedikit sebelum nanti saya memperkenalkan teman-teman dari Kaukus Peduli Kesehatan Jiwa. Jadi kenapa setiap acara selalu ada Panada? Jadi itu awalnya karena dulu sebelum dibentuk Kaukus Masyarakat Peduli Kesehatan Jiwa, banyak di antara kita yang memiliki rasa keprihatinan pada isu kesehatan mental, kesehatan jiwa. Nah kemudian waktu itu gimana ya caranya supaya kita bisa berkontribusi gitu. Terus karena waktu itu sedang makan Panada, jadi kenapa kita nggak bagi-bagi Panada sebagai bentuk yuk kita bicara yuk, bicara lagi yuk. Karena biasanya kita bicaranya lewat apa? Masih ada yang bicara gitu sekarang? Bicaranya lewat apa? Lewat WA ya kan? Lebih banyak bicara lewat WA daripada bicara langsung. Akhirnya apa? Banyak terjadi distorsi. Berantem gara-gara udah ngomongnya panjang di WA, jawabannya emoticon. Marah, berantem ya kan? Nah jadi waktu itu kita pengen mengkampanyekan yuk kita bicara lagi, bicara tentang kesehatan jiwa, tentang apapun masalah kita, yang bicara beneran nggak cuma bicara lewat WA. Nah itu kenapa sebagai penanda kita setiap acara, setiap bulan kita akan menyediakan Panada di sini gitu ya. Nah saya mau memperkenalkan teman-teman dari Kaukus Masyarakat Peduli Kesehatan Jiwa yang sore hari ini datang. Sebagian minta izin tidak bisa datang. Ada Pak Andre Rahardian, silakan berdiri. Ya, terima kasih sudah hadir. Beliau ini seorang lawyer. Kemudian ada Mbak Nenden Esti, ini juga psikolog sosial yang mulai mendorong-dorong Kaukus untuk yuk kita roadshow ke kampus. Nah nanti akan bulan depan akan mulai roadshow ke kampus, mulai dari Bandung di tempat Mbak Nenden. Kemudian ada Ibu Adriana Elizabeth. Ya, Bu Adriana ini punya Nadir Podcast, jadi podcast yang peduli pada kesehatan jiwa. Jadi namanya Nadir. Jadi Nadir itu akan podcastnya bercerita tentang bagaimana setiap orang menghadapi masa yang paling rendah, the lowest point dalam hidupnya itu gimana sih cara orang menghadapi. Jadi dan ternyata ketika menjadi narasumber di Nadir Podcast itu banyak juga yang justru tidak hanya menceritakan apa yang dialami tapi juga bisa healing, bisa melakukan penyembuhan. Jadi udah berapa tahun ya Bu? 2 tahun ya? 2 tahun setengah. 2 tahun setengah? Lama juga ya. Ya 2 tahun setengah sejak pandemi waktu itu dimulai dan kemudian berlangsung terus setiap 2 minggu sekali. Satu minggu satu kali ada postingannya ya di Nadir Podcast. Silahkan kalau yang berminat bisa melihatnya. Nah, saya ingin menyampaikan juga bahwa apa itu Kaukus Masyarakat Peduli Kesehatan Jiwa. Jadi Kaukus ini sebetulnya bukan kami yang harus bertanggung jawab untuk
membahas dan mengkampanyekan pentingnya isu kesehatan jiwa untuk kita tangani, tapi kami hanya ingin menginisiasi dan mengajak. Dan sore ini sebetulnya adalah salah satu contoh yang paling real bagaimana kami mengajak awalnya Reno. Coba yang mana Reno? Reno adalah komika, stand up komedian. Dia awalnya menjadi narasumber di bulan lalu, tapi kemudian akan menjadi host di setiap bulan di acara kita. Kita kasih tepuk tangan dong sama Reno. Ya, jadi itu adalah contoh bahwa kita akan sifatnya kaukus itu kan joint effort, jadi kerjasama, karena kita nggak bisa melakukan sendiri. Jadi teman-teman nanti yang berminat untuk sama-sama kita mengkampanyekan pentingnya isu kesehatan jiwa itu kita bahas dan menjadi perhatian pemerintah, itu nanti bisa register, ada di meja registrasi. Caranya gimana? Caranya bisa dengan cara menyebarluaskan apa yang kita bahas setiap bulan, ya kan? Lewat apa? Bisa lewat sosial media masing-masing. Bisa lewat kalau sesudah acara kemudian berdiskusi apa sih yang bisa kita share sama-sama. Nah, untuk informasi-informasi kesehatan jiwa kita ada Instagram di Kaukus Keswa, silakan bisa follow di IG-nya supaya dapat informasi yang lebih banyak lagi kegiatannya apa saja. Selain Reno sebetulnya Inaya juga hari ini dia jadi narasumber, kemudian tiap bulan nanti akan ada kegiatan bersama Inaya karena ternyata dia juga punya kepedulian tentang isu kesehatan jiwa. Akan ikut roadshow ke kampus-kampus, juga akan ikut kegiatan yang lain yang mungkin akan kita selenggarakan di tempat ini. Nah, hari ini sebetulnya kan kita biasanya hari Jumatnya minggu terakhir ya, tapi ini dimajukan. Kenapa sih? Karena 10 Oktober itu hari kesehatan mental sedunia. Saya cari ternyata Indonesia belum punya peringatan hari kesehatan jiwa, Bu. Jadi kita bisa ya nanti sama-sama mengusulkan supaya pemerintah punya kepedulian. Karena dari hasil riset yang kami lakukan itu, dari hasil audiensi ya dengan pemerintah, itu budget atau program untuk kesehatan jiwa di Indonesia itu sangat minim, kecil sekali, mungkin nggak sampai 2% dari anggaran Kementerian Kesehatan. Nah itu kenapa kita perlu melakukan kerjasama untuk mengkampanyekan isu kesehatan jiwa itu supaya bisa menjadi perhatian kita bersama. Bulan depan kita akan menyelenggarakan, tadi kan saya sampaikan bahwa ternyata dari talk show yang sebelumnya itu stand up comedy menjadi komika, membicarakan tentang isu kesehatan jiwanya sendiri itu bisa menjadi sarana untuk menyehatkan mental. Makanya bulan depan kita akan menyelenggarakan stand up competition di tempat ini, dalam rangka hari ulang tahun Kaukus. Jadi Kaukus itu lahirnya 14 November tahun lalu, dideklarasikan di lantai 2. Jadi kayaknya match banget, cocok banget. Jadi setiap kegiatan selalu di sini dan nanti ulang tahunnya juga di sini. Terakhir nih, Kaukus itu ketuanya Bu Nila Muluk, ada juga nanti ada nama-nama lain, saya nggak bacakan, tapi nanti cari sendiri di pemberitaan. Sombong banget ya, suruh cari sendiri. Ya, akhir kata silakan Reno, karena mereka tidak menunggu saya bicara. Silakan. Selamat sore semuanya, perkenalkan saya Reno Venadi. Boleh minta tepuk tangan yang hadir di sini? Yeay. Seperti tadi kata Ibu Christine, hari ini tuh kita spesial sekali. Kita akan ngobrol-ngobrol sama salah satu tokoh muda Indonesia. Ngeri. Beliau ini adalah, kenapa kita milih temanya Life Under the Star? Ada yang tahu nggak kira-kira kenapa?
Ada yang tahu? Jadi Life Under the Star itu adalah kita mengangkat tema karena Inaya ini adalah salah satu anak muda Indonesia, sedap, yang memiliki keluarga yang sangat-sangat berjasa di Republik Indonesia. Ada yang nggak tahu nggak? Ada yang nggak tahu nggak? Saya nanya. Nggak tahu nggak? Nggak tahu. Ada lagi? Ada lagi yang nggak tahu Inaya ini anak siapa? Ada yang nggak tahu? Lagi angkat tangan. Oh, Inaya juga nggak tahu kebetulan ya. Jadi agendanya hari kita cari tahu Inaya anak siapa. Jadi buat yang belum tahu, Mbak Inaya Wahid ini adalah anak dari Presiden Indonesia keempat, Bapak Abdurrahman Wahid alias Gus Dur. Nah, itulah kenapa kita ambil tema Life Under the Star. Karena nanti kita cari tahu, apakah enak menjadi anak seorang tokoh besar di negara ini. Biar kayak trailer gitu. Jangan terlalu serius teman-teman, jangan terlalu serius. Ini kita diskusi yang menyenangkan, yang santai gitu. Ini bukan kuliah umum ya. Tapi saya cuma minta sebagai moderator kalau yang sudah dapat panada atau minum, tolong jangan pulang sampai akhir ya. Kalau pulang sebelum beres saya doain diare kamu ya. Baiklah, tanpa perlu berlama-lama saya akan mengundang, ini dia tamu kita sore hari ini, Inaya Wahid. Sehat. Silakan, mau di situ mau di sini bebas. Boleh, aku sini aja. Nah, saya juga mau kalau itu, saya tahu di mana kursinya. Selamat datang Mbak Inaya. Nyala nggak? Oke. Terima kasih. Selamat sore Bapak Ibu sekalian. Saya nggak mau manggil teman-teman, ini agak ini dia manggilnya teman-teman. Ini loh usianya di atas kita kan. Oh iya. Walat kita. Teman-teman dan Bapak Ibu. Iya bener juga ya. Tapi nggak apa-apa. Tapi sebelumnya saya mulai, kita harus mengucapkan terima kasih dulu Mbak Inaya. Ini yang pertama untuk Perpustakaan Nasional yang sudah mensupport acara pada sore hari ini, luar biasa sekali. Yang kedua, kita mengucapkan terima kasih untuk Bank BRI yang sudah mensupport juga acara pada sore hari ini. Bank BRI sampai saat ini memegang rekor sebagai bank yang ATM-nya paling banyak se-Indonesia. Iya kan, bener kan? Ya. Bener kan, karena dia jaringannya sampai pedesaan. Itu. Terima kasih. Nah sekarang, ini kan kita dalam rangka memperingati kemarin World Mental Health Day. Nah mungkin nih sebagai awalan nih Mbak Inaya, sesuai dengan tema kita hari ini, gimana sih rasanya menjadi anak seorang tokoh besar di Republik ini? Rasanya adem-adem nyoy-nyoy gitu. Enggak. Selamat sore Bapak Ibu sekalian, teman-teman semua. Pertama sebelum saya menjawab, selamat hari World Mental Health Day semuanya. Semoga mental health-nya dalam kondisi optimal dan dalam kondisi prima ya, semua yang ada di sini. Oke, pertama kalau mau diurut-urut, saya tidak hanya menjadi anak Presiden RI keempat, yes. Tapi di atas itu ada kakek saya juga, gitu ya. Salah satu pendiri negara ini, founding father. Ada Mbah Buyut saya, gitu ya. Jadi kalau ditanya rasanya, ngeri-ngeri sedap gitu. Biasa aja. Aku bisa membawa beban dari mereka. Rasanya tentu aja penuh dengan beban, kayak seakan-akan semua hal yang saya lakukan gitu, itu benar-benar semua orang ngeliatin gitu. Semuanya serba salah. Kalau saya melakukan A, orang akan marah, pasti akan selalu ada gitu. Yang lebih rumit sebenarnya gini, nggak enaknya menjadi anaknya orang-orang yang semua orang sudah tahu kontribusinya terhadap negara terutama gitu ya, itu adalah orang itu kan selalu punya bayangan terhadap si tokoh itu ya gitu, terhadap ayah saya, terhadap kakek saya, terhadap kakek buyut saya gitu ya. Dan mereka tuh cenderung berpikir, publik tuh cenderung berpikir kami satu paket yang sama gitu. Jadi kalau pertama
pandangan mereka terhadap Gus Dur aja misalnya. Pandangan mereka terhadap Gus Dur itu bukan Gus Dur. Tapi? Pandangan mereka terhadap Gus Dur. Oh. Jadi gini, asumsi Reno terhadap Gus Dur itu bukan Gus Dur loh ya. Oh iya benar. Iya kan, itu Iya, kan iya, hanya iya. asumsinya dia. Iya, iya. Gitu. Nah, seringkali orang kemudian menganggap Gus Dur itu adalah asumsi saya. Gitu. Gus Dur itu pasti A B C D E F G. Itu satu. Yang kedua, begitu lihat keturunannya, berarti keturunannya juga begitu. Gitu. Nah, jadi itu yang harus saya jalani setiap hari. Jadi ya lumayan juga, lumayan bikin stres. Mulai berasa mungkin oke lah zaman masih bayi gitu belum ngeh ya. Iya nggak sih, kayak belum terlalu ngeh kayak wah kayaknya saya ini berada di keluarga yang sangat besar, atau udah ngeh dari kecil banget? Enggak, jadi gini, ngeh itu sebenarnya bukan di keluarga orang besar, bahkan malah saya tuh sebenarnya nggak, beneran saya nggak tahu bapak saya tuh siapa dalam artian ini orang kerjanya apa sih gitu. Ada satu kejadian waktu saya masuk kelas 1 SD gitu ya. Kita diminta, si murid ini kami diminta untuk satu persatu memperkenalkan diri di depan kelas. Namanya siapa, berapa bersaudara, ayahnya namanya siapa, ibunya namanya siapa. Nah, persoalannya sampai situ baik-baik aja. Problemnya, pertanyaan terakhir adalah ayah atau ibunya kerja apa? Itu adalah pertanyaan yang saya nggak bisa jawab. Jadi saya itu ketakutan setengah mati, saya di pojokan kelas, saya takut banget dipanggil ke depan. Karena saya nggak tahu bapak saya kerjanya apa. Kelas 1 SD? Kelas 1 SD, Oke. ketua PBNU tuh apa ya? Apa Itu ya? kan bukan profesi gitu. Jadi saya tuh stres banget dan saya hampir nangis, saya beneran udah mau nangis gitu karena saya nggak tahu. Jadi akhirnya saya maju ke depan kelas, saya nyebutin nama saya ini, kakak saya ada 3, bapak saya namanya ini, ibu saya namanya ini. Terus habis itu saya nangis, saya nggak tahu bapak saya kerja apa gitu karena saya udah nggak paham. Kayaknya Itu yang pertama kali ngeh ya? Iya. Pertama kali oh ternyata. Tapi sempat nanya nggak ke bapak waktu itu? Pas pulang gitu kayak, bapak kerjanya apa sih pak gitu? Kan ketemu bapak hanya seminggu sekali, itu pun hanya mungkin. Oh padat banget ya berarti ya jadwal ya? Iya. Bapak saya hanya ketemu kalau saya gini. Jadi bapak saya itu dia akan saya bangun sekolah apa segala macam, bapak saya udah berangkat. Ya. Pulang tentu aja saya belum saya udah tidur gitu. Ya. Nah biasanya ketemu tuh bapak saya kan nanya gini, "Oh, kamu nggak sekolah? Ini kan hari Minggu." "Oh iya." Ini tuh nanti akan ditanya lagi minggu depannya. Jadi percakapannya itu doang. Pertanyaan rutin weekly ya berarti itu ya. Iya, Seminggu iya. sekali pasti ditanya. Nah terus seiring berjalannya waktu tuh kelas 1 SD kan udah mulai nih berarti ada ngeh tuh. SD, SMP, SMA, kuliah. Terus the moment kayak bener-bener kayak ngerasa iya terima kasih Ibu. The moment kayak bener-bener wow, ini adalah beban yang nggak main-main nih gitu. Waktu jadi presiden. Which is itu umur berapa kalau? Itu umur 16 SMA. Oh, Maksudnya oke. umur 16 aja itu adalah perubahan dan itu tidak menyenangkan buat siapapun Oke. dalam kondisi apapun. Nah itu kesulitannya didobel ketika iya, jadi anak iya, presiden. iya. Karena Iya, iya. semua orang kemudian matanya apapun yang saya lakukan akan kelihatan gitu Iya. ya. Saya ingat suatu ketika saya ngecat rambut saya warna pink. Besoknya saya ada di bapak itu udah kayaknya saya ingat itu momen itu gitu. Besoknya saya udah ada di headline koran dan segala macam dengan rambut warna pink gitu. Dan kayak ya udahlah, kalau sekarang mungkin biasa aja gitu. Iya, Tapi iya. waktu itu benar-benar sesuatu yang apa ya? Wah iya. Kayak melakukan dosa besar gitu. Iya. Itu dan apa ya? Apalagi saat itu bapak saya itu sering banget membuat keputusan atau kebijakan atau pernyataan yang cenderung kontroversial Iya, iya. saat itu. Gitu. Jadi saya nonton TV aja udah deg-degan duluan tiap hari. Sampai ada momen di mana saya memutuskan enggak mengkonsumsi berita Indonesia. Iya, Saya iya. nggak mau nonton TV Indonesia at all. Wow. Karena itu benar-benar mentally benar-benar menakutkan secara Iya, mental iya, buat iya. saya gitu ya.
Dan apa ya, benar-benar itu momen-momen turmoil banget gitu. Saya punya, karena ini kita ngomongin mental health ya. Jadi saya sebelum-sebelumnya pada saat saya kecil, saya itu adalah cucu paling kecil, saya anak paling kecil, cucu paling kecil, cicit paling kecil. Gitu. Paling muda, maaf, saya nggak kecil, lupa. Paling muda gitu. Nah itu saya dengan kakak saya yang di atas saya itu 5 tahun, yang paling dekat. Ya, artinya apa? Artinya pada saat saya masih kecil, umur 5 tahun tuh sangat signifikan. Saat ini sih enggak kalau udah gede ya. Iya benar-benar. Tapi pada saat kita masih kecil, umur 5 tahun kan signifikan. Kakak saya waktu saya kelas 1 SD, kakak saya udah kelas 6 SD. Mana mau dia main sama anak kelas 1 SD. Yes. Dan itu lumrah. Tapi saat itu saya jadi nggak punya teman karena setiap kali saya mau main sama kakak saya, mereka akan selalu bilang, nggak usah main sama kita, kamu anak kecil, gitu. Di keluarga besar gitu juga. Sepupu-sepupu saya lebih tua semuanya. Udah nggak usah main sama kita, gitu. Jadi saya itu udah mengalami penolakan dari saya kecil, gitu. Nah itu terus menerus. Saya nggak tahu. Kebetulan waktu di SMA, kami datang bukan dari keluarga kaya. Ayah, ibu saya bukan orang kaya sama sekali. Terlepas dari segala atribusi sosial yang kami miliki ya, politik dan sosial yang kami miliki, tapi kami bukan keluarga kaya. Ayah saya apalagi, ayah saya tuh bokeh melulu gitu. Nah, iya karena uangnya lebih banyak untuk orang lain gitu, dibanding untuk anak-anaknya gitu, untuk keluarga gitu. Nah, pada akhirnya saya itu masuk SMA. Saya nggak tahu kenapa saya itu di SMA saya ngalamin bully, saya ngalamin nggak ditemenin, ada momen bahkan saya nggak ditemenin siapapun gitu ya. Saya dulu temenannya beneran ada momen di mana saya tuh temenannya sama, saya nggak bermaksud menganggap mereka ini, tapi beneran kayak di film-film Hollywood yang tipikal nerd gitu ya, yang bener-bener yaudah saya temannya sama mereka gitu tiap hari. Ya, jadi itu begitu 16 tahun itu dibilang bahwa bapak saya menang jadi presiden, itu saya langsung ketakutan. Ketakutan pertama, saya takut apa yang akan dialami bapak saya, persis apa yang akan dialami oleh Soeharto gitu ya, satu. Yang kedua, saya jadi ngerasa makin berbeda sama teman-teman saya. Gitu. Ya udahlah, ini mah udah pasti gua nggak bakal ada temannya lagi gitu. Jadi begitu masuk kuliah benar-benar kelihatan perbedaannya. Nggak ada anak lain yang diikutin pengawal kan. Makanya saya selalu bilang sama pengawal saya, kamu jaga kamu pokoknya nggak boleh ikut saya masuk, nggak boleh, kamu nggak boleh ikut saya ke kampus. Udah kamu di parkiran aja. Akhirnya mereka jaga di parkiran. Dan udah gitu apa? Kalau mereka jaga di parkiran belakang, ya saya pulang lewat depan. Kalau mereka jaga di parkiran depan, saya pulang lewat belakang. Batas kemarin masih ada di parkiran belum pulang. Masih nungguin lu. Ya. Iya bener, mana kata yang Mbak Ina belum balik-balik. Sian ya udah ganti presiden lah. Tapi dia dengan tugas. Gitu. Jadi Pas kuliah itu juga udah bener ya bahwa kita masa SMA mungkin teman-teman Bapak Ibu adalah masa rebel kita ya. Masa turning secara mentally yang juga itu dalam hidup lah ya, yang gede gitu. Dan Inayah pada saat itu justru mengalami fase yang tambah berat karena itu pada saat Bapak menang dan menjadi presiden malah tambah berat jadi ya. Tambah berat, ngadepin tiba-tiba teman-teman sendiri ngedemo Bapak sendiri gitu ya. Wah, teman-teman saya demo, terus mereka menyebarkan segala macam omongan tentang Bapak saya yang saya cuma bilang, kan lu bisa ya konfirmasi ke gue nih benar apa enggak, tapi itu nggak dilakukan. Mereka lebih memutuskan untuk ini Gus Dur begini begitu yang sebenarnya bisa cuma tinggal ngomong aja dan saya bisa klarifikasi itu, tapi itu nggak dilakukan gitu. Jadi apa ya, terutama waktu ayah saya diturunin saat itu kan saya masih nggak tahu maksudnya bahwa ini adalah sesuatu yang politis. By the way kemarin TAP MPR-nya sudah dicabut gitu ya, jadi sudah fix gitu, diakui oleh negara bahwa Gus Dur itu tidak turun karena ketidakmampuannya. Dipulihkan nama baiknya. Betul gitu. Nah, tapi saat itu harus ngadepin itu dalam skala nasional, negara. Gila, satu negara ya. Iya. Kayak semua tuh tiba-tiba menunjuk
ke keluarga ya, satu Indonesia. Wow, gokil sih. Dulu ada kepikiran bikin akun Kaskus nggak? Buat curhat gitu apa kayak? Ya siapa tahu, kita nggak tahu, siapa tahu bikin PVVV gitu apa? Enggak. Oh enggak ya, oke. Tapi mirip ya kayaknya. Nggak bikin alter. Nggak bikin alter account ya, oke. Ya kita mumpung kan benar kata Inaya tadi, kan kenal tanya aja ya kan, ternyata nggak punya akun. Nggak punya alter. Nggak punya alter. Akunnya punya. Oh akunnya nggak punya alter. Nggak punya alter. Oke, itu. Karena siapa tahu kan itu juga ketahuannya 10 tahun kemudian kan setelah akunnya. Tapi well anyway, menarik dulu sebelum kita lanjut ke situ, aku mau pengen track back ke masa SMA. Masa SMA which is tadi 16 tahun, akhirnya menuju istana, itu berarti SMA kelas 2 akhir ya. Hari pertama besoknya sekolah, beda yang berasa di sekolah apa langsung? Jadi waktu pengumuman bokap menang, itu saya di sekolah. Terus kepala sekolah bilang, ayo kita sholat sujud syukur gitu. Saya bilang enggak deh bapak aja. Gitu. Iya kepala sekolah, wakil kepala sekolah, guru-guru. Loh kok kamu gitu? Iya saya nggak mensyukuri keadaan ini, saya bilang. Karena saat itu saya benar-benar ketakutan banget. Apalagi saat itu sahabat saya, tuh teman dekat saya gitu ya, dia tuh dukung Megawati gitu. Jadi dia marah betul Megawati tidak menang menjadi presiden gitu. Jadi saya tuh harus kayak udahlah ini bukan kondisi yang saya inginkan gitu. Jadi waktu saya ingat banget, saya tuh memutuskan untuk sekitar beberapa bulan, 6 bulan, 7 bulan pertama, saya memutuskan untuk tidak ikut ke istana. Bapak itu kan memilih untuk tinggal di istana karena beberapa hal, memulihkan kondisi istana gitu ya, sebagai istana rakyat gitu, bahwa itu kepemilikan rakyat, jadi nanti rakyat bisa masuk gitu. Itu satu. Yang kedua, supaya enggak tiap hari kalau misalnya bapak saya dari rumah ke istana untuk kerja, itu terus kemudian bikin macet dan bikin semua orang berhenti gitu kan. Nah itu akan mengganggu, jadi memutuskan untuk pindah di istana. Saya nggak mau ikut. Saya bilang saya di sini aja, saya di rumah aja. Saya benar-benar pokoknya melawan kondisi bahwa bapak saya sekarang adalah presiden. Saya ngelawan itu deh. Pokoknya saya benar-benar ini bukan sesuatu yang saya inginkan. Saya nggak suka hal ini. Apalagi pada saat ayah saya itu dilantik, waktu datang ke gedung MPR itu, yang pertama kali menyambut adalah Bu Ainun, Ibu Ainun Habibie. Oh iya. Yang beliau lakukan adalah beliau manggil saya dan kakak-kakak saya, terus meluk kami berempat, terus bilang gini, yang kuat ya, yang kuat, jalannya akan terjal banget dari sini. Kalian berempat harus saling pegangan. Wah udah saya makin mencelos saja, udah deh. Baru mau dilantik ya? Iya, udah gitu. Udahlah, saya udah makin nggak punya harapan bahwa hidup saya akan baik-baik aja gitu. Jadi ya udah. 6 bulan akhirnya masih di fase denial, nggak mau, dalam tanda kutip nggak mau terlibat dengan atribut bokap presiden gitu di rumah. Nah akhirnya berarti setelah bulan ke-7 baru mau? Iya, setelah kejadian bodoh banget. Jadi hanya saya tinggal di rumah sendirian. Akhirnya, tapi ada pengawal saya kan, karena nggak bisa ditinggal. Gitu. Jadi ada beberapa pas pampres dan pengawal saya. Suatu hari pengawal saya bilang, Mbak, semalam ada yang bolak-balik di depan kamar saya. Kamarnya dia di lantai 2. Dia bilang di balkon ada yang bolak-balik gitu, bawa kunci zaman dulu gede. Oke. Kan kamar saya kunci Mbak, itu siapa? Kata dia. Ini pengawasnya orangnya tinggi gede, orang Papua, Ambon gitu ya, gede banget. Habis dia ngomong kayak gitu, terus dia bilang gini, Mbak saya takut kalau mesti tinggal di sini. Iya saya juga. Alasannya sepele. Akhirnya mengalah karena mistis ya. Goib. Tapi akhirnya ya udah, akhirnya pindah. Beneran karena itu? Iya. Beneran, bisa tanya pengawal saya. Terus akhirnya hidup di istana dengan segala tadi ketakutan, dan pasti kebayangnya adalah 6 bulan yang
nggak ikut ke istana juga bukan 6 bulan yang mudah ya pasti ya. Ya. Itu 6 bulan yang sangat berat pasti gitu. Ya, terutama untuk kantong ya agak susah minta duit. Harus pakai APBN? Enggak dong. Enggak dong. Dan apa namanya, uang saku saya alhamdulillah kan dinaikin ya, Iya. setelah saya di istana ya, setelah Bapak jadi presiden. Dari 5.000 jadi 7.500. Lumayan, naik 50%. Dari 5.000 ke 7,5 kan? Naik 2.550% peningkatannya Iya. kan? Lumayan. Dulu tapi tahun segitu teman-teman, tahun berapa ya itu? 2000 ya? Iya. Ada yang lahir tahun 2000? Ada pasti. Wah banyak Gen Z Bentar ya. lu, benar. Berarti tahunnya lebih dari 2000. Heeh. Oh iya. Iya berarti. Oh, pada saat itu jajan 7.500 tuh gede teman-teman. Gede, gue zaman tahun 2000 itu jajan gue 200. 1000 sorry 1000 itu. Oke, saya ralat 1000 tapi 7.500, tapi di Jakarta sih ya, gue dulu Iya, kan bukan di sama Jakarta. Oh iya sama ongkos. Iya. Roti 400.000 ya, wah protes di second account, dicepuin, nah rusak sekeluarga. Makanya jangan posting, diem aja. Terus nah, akhirnya itu 6 bulan yang tidak mudah ketika di rumah. Ya. Akhirnya mau nggak mau pindahlah ke istana. Benar, Ustaz. Apakah menjadi lebih baik di istana gitu? Oh, tentu tidak. Kenapa? Bayangan kita kan sebagai orang yang gue belum pernah seumur hidup ke istana. Karena waktu itu sekali ada dapat undangan komika, kita diundang ke istana, pas itu gue nggak bisa dateng. Padahal harusnya bisa tuh ke istana, tapi nggak jadi gue. Jadi sampai sekarang belum tahu bayangan istana itu Pantesan lu gimana. sampai sekarang nggak jadi komisaris ya? Iya, Nggak datang. tidak datang waktu itu. Kalau padahal kan harusnya bisa Telkom lah ya. Gitaris kan kemarin udah belum, habis ini komedian kan. Ya cocok lah Pertamini. Wah iya, saya bisa komisaris Pertamini. Kuat, lengan mah, gini-gini doang mah. Tapi gimana? Apa yang menjadi susah, menjadi sulit hidup di istana? Susah lah. Nggak bisa, teman-teman nggak bisa datang, nggak bisa yang dulunya bisa nongkrong, susah. Terus kemudian susah karena tidak hidup seperti umumnya keluarga lain gitu. Benar-benar susah karena ada begitu banyak kondisi-kondisi politik yang di situ dan benar-benar kayak istilahnya live action ya. Kita langsung lihat di titik apa di 0 kilometernya gitu ya, nggak kayak yang lain gitu. Dan itu tidak pernah berhenti, semuanya terjadi terus gitu, demo dan apa ada di depan mata gitu. Tapi akhirnya yang membuat saya apa ya udahlah, pada akhirnya saya nggak bisa ngubah apa-apa, orang faktanya bapak saya jadi presiden ya mau gimana gitu, sampai karena si apa namanya pengawal tuh saya tinggal terus, saya sama kakak saya yang nomor 3 gitu ya, kelakuan kita sama gitu ya, nggak kebiasa dikawal, akhirnya kita berdua selalu kabur. Dia apa teman-temannya akan datang bawa mobil, terus nanti dari parkiran mereka akan nunggu mobilnya di bawah jendela, saya sama kakak saya loncat dari jendela kabur, kami ditutupin di belakang mobil gitu ya gitu. Terus ya udah, nanti kalau udah di luar baru nanti saya akan nelpon pengawal saya bilang, saya udah di sini, saya udah di situ gitu. Awal-awal tuh lucu, sampai saya dipanggil kakak saya nomor 1. Kakak saya nomor 1 kan biasa lah ya, orangnya sangat tertib dan ini banget gitu. Terus dia langsung bilang, kamu tahu nggak pengawalmu tuh diapain? Gitu. Pengawalmu tuh direndam semalam, pokoknya dihukum dan segala macam. Itu gara-gara kamu. Udah, habis itu saya langsung, wah saya jahat banget ya. Gitu. Akhirnya ya udahlah. Ini kondisi saya nggak bisa berbuat apapun, yang saya bisa lakukan adalah make the best out of it. Akhirnya saya memutuskan untuk berteman dengan pengawal saya. Ya udah, jadikan aja mereka teman, anggap aja mereka teman nongkrong, ajak nongkrong dan segala macam. Ya udah, anggap situasi ini menjadi sesuatu yang ya dicari untungnya aja deh gitu. Ya, dibawa seneng gitu ya. Dibawa seneng. Dan itu mulai bisa diamini, atau kalau bahasa gue sih gue bilangnya mengamini keadaan lah ya gitu ya. Jadi berdamai lah gitu. Itu di berapa lama setelah tinggal di istana?
Setahun ada, setengah tahun? Setahun lah ya. Wah, baru berarti kalau bisa ditarik 1,5 tahun setelah bokap diangkat menjadi presiden baru bisa berdamai dengan keadaan. Iya, dan Wow. hanya beneran kayak berdamai, hanya make the best out of it dengan cara ya udah kalau saya mau misalnya main basket, berarti kan saya nggak perlu sendirian karena Ya. akan selalu ada pengawal-pengawal yang bisa saya ajakin main Iya, misalnya. iya, iya. Ya udah teman-teman nggak bisa datang ya udahlah saya ajakin yang lagi jaga aja. Meskipun ya tentu aja habis itu mereka pusing sendiri kan seharusnya mereka jaga bukan main basket gitu Iya, sama saya gitu iya, kan. iya. Tapi ya udah make the best out of it aja. Tapi gue tiba-tiba keinget dah. Dulu zaman dulu ngalamin nggak? Kita kan ngalamin ya teman-teman diledek nama bapak ya. Ngalamin nggak pada saat itu? Ngalamin dong. Oh iya. Iya. Bapaknya presiden berani ya? Ngalamin juga berarti? Ngalamin. Tapi setelah jadi presiden pasti beda. Teman-teman kita nggak punya bayangan gitu. Maksudnya kayak tadi kan lingkungan sekitar secara dari apa namanya? Dari kondisi atau profesi bokap lah ya bisa dibilang efek dari profesi bokap. Nah, dari teman-teman sendiri nih ketika SMA berarti SMA pas kuliah lah karena fasenya kan kuliah udah oke, new chapter lah gitu. Itu teman-teman ngelihat lu pada saat itu gimana? Apakah ngelihat lu sebagai Inaya atau wah ini anak presiden aja nih ngeliat gue. atau ini anak presiden nih gitu misalnya atau apa? Ada kayak gitu, ada gap nggak dari teman-teman? Awalnya iya, lama-lama enggak sih. Lama-lama biasa aja. Bahkan teman-teman saya sekarang juga kayak gitu. Apalagi kalau misalnya kayak ketemu orang baru, mereka cenderung berpikir, aduh nggak enak, aduh ini banget ini. Sebenarnya kalau saya ya udah biasa aja gitu. Iya, Ya tapi emang itu sesuatu yang ya saya nggak bisa. Dulu ada momen-momen di mana saya berpikir bahwa kenapa sih gitu banget? Udah apa sih? Aku tuh manusia biasa loh. Gitu. Iya, iya. Anggap aja kayak manusia biasa gitu dan kesel gitu karena orang tuh selalu berjarak saya benar-benar punya fase di mana saya ngerasa saya nggak punya teman deket karena selalu akan ada jarak besar gitu. Nah sesuatu yang apa ya kayak mereka tuh ngerasa saya nggak akan mungkin relate dengan kondisi mereka gitu. Gitu. Jadi nggak pernah benar-benar deket gitu. Tapi di satu sisi mereka sebenarnya senang temenan sama saya. Karena nama saya itu jaminan mutu. Jadi kalau mereka mau kabur, mau ngapain yang nggak dibolehin sama orang tuanya, Pasti. mereka akan selalu bilang, saya perginya main Inaya. Gitu. Ya, tapi ya udah. Jadi pada akhirnya sekarang saya udah mulai belajar bahwa oke, orang emang ngelihat saya berbeda, ya sudah. Iya, Bahkan baru akhirnya sekitar 2 tahun belakangan ini, 3 tahun belakangan ini, makanya banyak orang ngelihat joke-joke saya jauh lebih apa ya? Lebih jujur mungkin aku bahasain ya. Lebih nyerempet bahaya. Iya, iya. Malah karena saya akhirnya memutuskan bahwa itu identitas yang saya nggak akan pernah bisa hilang. Iya. Dan bahwa ya sudah, pada akhirnya saya adalah nepo baby. Mau saya nggak ngakuin, mau saya kabur, mau saya sok-sokan. Dulu ada momen dimana kalau saya lagi jalan sama teman-teman terus orang nanya, itu Inaya Wahid ya gitu. Teman-teman saya saking capeknya gitu, mereka akan bilang bukan, itu namanya Gimin gitu. Siapa? Gimin ini siapa? Ya udah mereka bikin alter aja buat saya gitu. Mereka nyebutnya itu Gimin gitu. Nah apa namanya? Tapi ya pada akhirnya saya pikir saya malah sekarang merasa bahwa itu identitas saya nggak bisa hilangkan dan saya pikir itu penting untuk saya pakai aja. Ternyata saya paham dengan identitas saya itu ada keuntungan lain. Jadi ya udah itu aja yang saya pakai. Kemarin terutama waktu misalnya pas mendekati pemilu gitu ya, banyak orang yang kemudian mungkin kupingnya agak sakit gitu karena sering entah saya roasting atau saya bikin joke yang bikin mereka kupingnya merah gitu ya. Ada momen ibu saya nanya, kamu nggak takut ditangkep? Saya bilang, kalau saya aja ditangkep, apalagi orang lain. Nah, udah ada lagi komik yang ditangkap di Lampung, ya kan? Exactly. Gitu. Jadi akhirnya saya pikir saya jadikan ini sebagai kekuatan bahwa saya punya nilai lebih
yang orang lain nggak punya, saya pakai aja gitu. Untuk keuntungan orang banyak, bukan untuk keuntungan saya. Jadi kayak misalnya saya ingat banget waktu pandemi ada satu orang yang posting tentang joke-nya ayah saya gitu ya, tentang polisi tidur itu, bahwa polisi yang jujur cuman polisi tidur sama patung polisi sama Pak Hugeng, dan dia ditangkap. Gitu. Kalau di berita ditulisnya cuman dimintain laporan segala macam, ya itu kan ininya aja ya. Gitu. Tapi kan kita ngontak langsung ke orangnya gitu, dan itu orangnya ditangkap gitu ya. Dan saya ingat banget, saya nge-tweet gini, lah yang ditangkap itu yang bikin joke dong. Dia itu kan cuma posting joke orang, yang ditangkap yang bikin joke aja Pak Polisi gitu. Maksudnya kan bapak saya gitu. Banyak orang saat itu bilang, wah dark joke gitu. Mereka berpikir bahwa ini kan joke, dark joke karena bapaknya udah meninggal. Padahal poin saya bukan itu. Pada saat saya ngomong gitu, saya cuma mau bilang, ini polisi kalau bapak saya masih hidup, dia nangkep bapak saya nggak nih sebagai pembuat joke? Gitu. Nggak akan lah. Nah itu, saya cuma pengen ngomong kayak gitu, dan sebenarnya saya cuma mau meng-highlight betapa tajamnya ketimpangan itu gitu. Dan betapa sulitnya hari ini kita nggak punya sense of humor dan nggak punya kemampuan untuk menerima kritik misalnya. Akhirnya saya di situ belajar. Kalau aku yang ngomong, dan ternyata pada saat saya ngomong gitu kan, nge-tweet gitu, saya cek ternyata banyak banget orang lain yang juga sebenarnya ngomong hal yang sama gitu. Karena itu joke Gus Dur, kok bukan Gus Durnya yang ditangkap gitu. Tapi ketika orang lain yang ngomong, tentu ripple-nya nggak sebesar ketika saya yang bicara gitu. Jadi saya langsung ya udah, kayaknya emang saya perlu ini penting gitu kemudian. Gitu. Bahwa pada akhirnya di posisi itu secara sadar atau tidak sadar lu sudah melakukan legacy yang bokap lakuin. Karena dulu kan bokap do everything buat orang lain. Dan di posisi itu seorang Inayawai juga melakukan itu juga demi orang lain. Bukan untuk kepentingan lu sendiri kan, lewat komedi tentu saja gitu kan modelnya sekarang. Dan itu gila sih, maksudnya kayak ketika lu seharusnya kan bisa dengan tenang, lu nggak perlu ikut campur, ngapain sih gue ngurusin beginian, tapi lu take a stand bahwa lu melakukan itu untuk orang lain, itu sih luar biasa. Boleh tepuk tangan teman-teman buat Inaya, gokil. Emang harus ada sih orang-orang yang mengambil peran itu gitu, orang-orang besar. Karena gue kebetulan kami komika ini juga akhir-akhir ini sering banget ngadepin hal-hal kayak gitulah kita ya. Lu sih mungkin jauh lah dari akan dilaporkan karena jokes gitu, menurut gue sih lu jauh. Tapi bahwa ternyata faktanya di Indonesia ada satu komika dari Lampung pada saat itu pas acara Mbak Nana yang di Lampung, dan berakhir sampai di penjara kok gitu. Kemarin saya lihat baru teman saya Firza Falaja dan Mas Yudit dari Stand Up Indo Surabaya, Comedy Sunday, baru bikin video permintaan maaf karena menyinggung masyarakat Madura katanya. Di acara kampanyenya siapa calon wali kota Surabaya. Ngerosting gitulah. Video ini kalau nggak salah saya ngerosting terus and then dilaporin kayak ternyata kami profesi kita ini komik ini sekarang udah semakin sangat ya itu atas nama ketersinggungan tadi kan. Iya kan. Dan baik lagi soal tadi dengan tema kita Life Under the Star gitu. Momen selama menjalani masa sulit yang tadi diceritain gitu. Dari SD bahkan sampai ke titik, mungkin gue bisa bilang mungkin salah satu titik puncaknya ya lah. Di saat bokap menjadi presiden itu salah satu titik puncak itu dalam artian bukan puncak secara pencapaian doang gitu, tapi bahwa puncak mungkin bisa menjadi puncak terberat gitu. Ada guidance gak dari orang terdekat kayak misalnya dari kakak, dari bokap nyokap mungkin, atau dari siapa yang bawa kan tadi ngerasa gak ada temen gitu tuh, terus dengan Ibu Ainun bilang di pas mau pelantikan yang kuat ya gitu. Ada guidance gak kayak misalnya gua nih harus gimana bersikap gitu. Sempet ngobrol itu nggak ke orang-orang terdekat, ke kakak atau ke bokapnya? Iya, ke kakak-kakak ya, tapi kan saya sendiri juga paham bahwa kakak-kakak saya juga sebenarnya sedang bertarung di arena yang sama gitu. Mereka juga punya struggle-nya masing-masing gitu. Jadi saya itu cenderung, mungkin karena emang dari kecil gap-nya udah jauh ya umurnya gitu. Jadi saya cenderung ya udahlah simpen aja. Saya sendiri dulu nggak pernah paham bahwa
kenapa saya merasa disconnected. Sekarang ketika saya udah paham tentang mental health, ketika kita ngomongin soal depresi, ketika kita ngomongin soal anxiety, ketika kita ngomongin soal mental health yang tidak baik-baik saja, kondisi paling besar gitu ya, simptom paling besar itu kan adalah feeling disconnected. Perasaan disconnect sama orang lain gitu. Sekarang saya udah bisa paham, oh ketika saya ngerasa disconnected sama orang lain dan segala macam, oh saya lagi dalam kondisi nggak baik-baik aja gitu, kayak misalnya hari ini gitu. Tapi saat itu kan saya nggak paham, saya cuman ngerasa bahwa saya nggak diterima, saya tuh nggak diterima, nggak ada sekumpulan orang yang misalnya paham situasinya, paham apa yang saya rasain, nggak ada. Saya nggak punya teman yang sesama anak presiden gitu misalnya, nggak ada. Makanya kalau hari ini saya cuma pengen bilang, Mas Kaisang kan bentar lagi mau jadi rakyat jelata lagi ya. Oh, welcome iya, back. Mungkin bisa nanti kita ngobrol-ngobrol, saya kasih panduan. mungkin lu bisa jadi inisiator bikin grup WhatsApp mantan anak presiden. Anak mantan presiden. Ada Mas AHY, Ibas, lu, kakak-kakak, Kaisang, Gibran, siapa lagi ya? Banyak ya. Termasuk Bu Mega juga masuk. Oh iya, Bu Mega ya. Iya, ada wapres berarti di situ nanti di grup ya? Iya, tapi agak bingung juga ngobrolnya. Apa bikin lagi grup yang nggak ada? Iya, yang nggak ada Bu Mega, nggak ada Kaisang. Tapi ya itu, jadi alarmnya adalah ketika mulai berasa kayak disconnected dengan sekitar ya, kalau sekarang ya, bahwa itu adalah mulai fase alarm bahwa kayaknya gue mulai lagi di fase sedang tidak oke nih, sedang tidak baik-baik saja gitu ya kalau sekarang. Iya, kalau sekarang sih emang udah mulai karena apa ya, saya ngalamin banyak banget lah. Waktu itu Bapak juga diturunkannya dalam kondisi di kick out gitu ya. Kalau bahasa saya itu juga meninggalkan trauma yang besar gitu. Jadi ada banyak trauma-trauma besar yang sepanjang menjadi anaknya Bapak itu saya alamin. Termasuk misalnya trauma ayah saya ditinggalkan begitu rupa, orang hanya datang ketika dia butuh, ketika misalnya mau pilkada, mau pemilu, nah itu pada datang semua ketika butuh sesuatu gitu. Tokoh-tokoh yang biasanya selalu bilang, oh kita nih temen, kita sama Gus Dur bestie banget gitu. Tapi ketika ayah saya misalnya sakit keras, mereka juga nggak ada di sana gitu. Ketika mereka nggak bisa dapetin apa yang mereka inginkan dari ayah saya, juga mereka nggak akan ada untuk beliau gitu. Jadi tahap-tahap itu tuh udah ini banget lah. Dan kemudian tiba-tiba ngerasa semua orang nyalahin karena waktu diturunin itu kan media kan termasuk salah satunya yang berperan besar membuat narasi yang begitu rupa seakan-akan Gus Dur ini melakukan itu gitu. Sekarang saya sama kakak-kakak saya sih bisa ledek-ledekan sama media-media itu. Cie, jadi gimana dulu ikutan nurunin bapak gua gitu. Terus mereka kayak gitu kan. Nah, tapi ya sekarang mereka bisa, yo mau enggak dulu kan kita nggak tahu ya, bla bla ya kayak gitulah. Cuman itu semua kan ninggalin trauma gitu. Dan apa ya, harus kemudian apalagi saya sekarang misalnya ayah saya di kick out dari partai yang dibangunnya sendiri oleh keluarga sendiri gitu. Yang kemudian setiap kali pulang lebaran sampai hari ini keluarga besar terpecah. Bahkan ada momen-momen misalnya lebaran gitu ya, kalau misalnya sepupu saya kayak kemarin gitu dia mencalonkan di 01 gitu. Jadi kayak ya foto keluarga besar ini, terus nanti jarinya itu nanti udah beda gitu. Ini yang rombongan yang jarinya 01, ini yang 02. Dan saya harus ya itu sebenarnya meninggalkan luka banyak banget gitu. Gimana caranya bisa bertahan menghadapi trauma, menghadapi luka yang begitu sulit gitu? Kalau luka-luka bagian itu saya ya udahlah ya. Karena ayah saya tipikal yang tiap kali misalnya kita yang ngomongin tentang ketidakadilan orang lain gitu ya, yang dilakukan oleh orang lain, ayah saya selalu akan bilang, Jarnoai, gitu. Udah dibiarin aja gitu. Bapak saya selalu bilang becik ke tete olo ketoro. Gitu. Jadi kebaikan itu akan kelihatan, keburukan juga akan kelihatan.
kebaikan sekecil apapun akan terlihat, keburukan juga akan terlihat gitu. Jadi tapi ya udah, setiap kali bapak saya ngomong kayak gitu, ya udahlah, orang bapak sayanya aja yang diperlakukan buruk aja. Nyantai. Iya. Bisa nyantai bilang kayak gitu. Iya, masa kita mau marah. Tapi kalau saya pribadi saat ini saya udah besar gitu ya, udah besar. Maksudnya setelah saya udah dewasa, sekarang saya malah hal-hal yang bikin saya sakit itu lebih banyak berpusat pada apa yang terjadi di sekeliling saya. Bukan Misalnya? hanya personal. Oke. Jadi kayak misalnya, Reno, saya kemarin habis selama 4 bulan ke belakang, ini saya baru aja hari ini, tadi sebelum nyampe sini saya ada meeting dengan ada sepasang suami istri dekat dengan keluarga lah ya. Tadi dia ketemu saya tuh mereka kaget, wah kamu beda banget, nggak kayak 4 bulan lalu. Terakhir kali saya ketemu mereka tuh 4 bulan lalu. Saya 4 bulan lalu lagi benar-benar saya istilahnya tuh, ini ada teman-teman dari Nadir Podcast kemarin saya cerita sama mereka gitu ya, lagi nyungsep, hidup saya tuh lagi nyungsep senyungsep-nyungsepnya gitu. Ada banyak kejadian-kejadian buruk dalam hidup saya yang orang seringkali gini, orang seringkali mikir, lu kan anaknya ini Gus Dur, lu nggak boleh tuh, lu nggak bisa punya nyungsep tuh kayak nggak Diizinkan. kayak nggak diizinkan gitu. Nah, padahal saya punya nyungsepnya sendiri dan untuk waktu yang lama gitu ya, saya merasa buruk karena saya seharusnya nggak boleh ngerasa buruk gitu. Jadi kayak, aku nih nepo baby loh, masa aku ngerasa buruk kondisiku sementara ada orang lain yang jauh lebih buruk gitu. Atau bahkan kemarin aku ngerasa nggak boleh sedih karena saya ngerasa bahwa itu orang-orang di Gaza itu lebih parah loh kondisinya. Tapi sebenarnya kan nggak gitu. Ya namanya kondisi mental buruk, kita lagi nyungsep, ya nyungsep aja. Siapapun kondisinya, posisinya, mau situasinya kayak apa, kalau nyungsep ya nyungsep aja gitu. Nah itu lumayan tuh, saya benar-benar nyungsep banget. Dan salah satu hal yang di antara kenyungsepan saya itu, orang-orang di sekeliling saya gitu ya, itu datang dengan berita buruk, pernikahan saya gagal, atau kemudian ada yang bilang saya jatuh bangkrut, ada yang bilang saya nggak jadi nikah, terpaksa ngaborsi anak saya karena nggak direstuin sama orang tuanya yang cewek. Dan itu saya lagi dalam kondisi nyungsep banget. Terus mendengar semua orang bercerita kayak gitu, itu buat saya ini banget, pukulan banget gitu. Dan puncaknya ketika 2 bulan lalu saya dan saya diminta sama teman-teman aktivis untuk bantuin kami bikin yang namanya Mahkamah Rakyat untuk mengadili seseorang gitu ya, Pak Mul namanya. Tahu tuh nama belakangnya gue. dengan tuduhan melakukan nawa dosa gitu ya. Ini korbannya datang semua. Wow. Korban yang orang-orang tanahnya diambil ya. Ada korban yang dikeluarin karena protes, ada orang yang bahkan dipenjara hanya karena protes di sosial media. Ada orang yang keluarganya dibunuh. Ada orang yang mengalami intimidasi. Semuanya ada di situ. Dan begitu kebetulan saya ditunjuk untuk yang mengatur itu menjadi, karena meskipun itu sebuah pengadilan asli gitu ya, dengan korban, dengan hakim, dengan penggugat, dengan tergugat gitu ya, yang asli gitu. Tapi kan sebenarnya meskipun udah diketok palu sama hakim kan tetap nggak ada ikatan hukum, kan tetap tidak di ini gitu. Jadi begitu acara selesai, semua orang oke, acara selesai, udah selesai, udah lancar ya acaranya, karena kami sempat ketakutan bahwa acara itu akan bisa sewaktu-waktu dibubarkan dan segala macam gitu ya. Ternyata enggak gitu, wah acaranya lancar, semua orang tepuk tangan. Saya enggak, saya itu refleks langsung nangis. Saya lihat
para korban gitu, saya langsung nangis karena saya ngerasa kayak kok hidup kalah banget ya. Ini orang-orang yang udah jadi korban seburuk ini aja masih nggak bisa loh menang sekali aja. Sementara orang yang melakukan hal-hal buruk ini ke mereka tetap menang gitu. Saya ngerasa kayak apa, saya nggak bisa pegang apa-apa di hidup ini. Apa yang kemudian bisa dipegang? Nilai apa? Keadilan. Mana keadilan? Gak ada. Apa? Kebenaran. Mana? Oh, mereka juga tetap baik-baik aja, tetap bakal dilantik dan segala macam gitu. Jadi saya tuh benar-benar patah banget gitu. Pulang dari situ patah banget gitu. Ngelihat begitu banyak orang kalah yang kayak saya cuma pengen sekali aja mereka bisa menang gitu dalam hidupnya, sekali aja gitu. Dan itu patah banget. Makin hancur ya. Makin hancur. Kondisi saya makin hancur secara mental dan membuat saya benar-benar ngelihat kayak gak ada harapan dalam hidup. Semuanya gelap. Gak ada harapan. Ya udahlah. Hidup juga nanti juga mati kan, apa bedanya mati nanti apa mati sekarang. Hanya saya bilang sama psikolog saya bilang, nih kalau kondisi nggak membaik dalam beberapa bulan, saya minta izin aja deh unsubscribe hidup gitu. Saya masih ngomongnya masih pakai bahasa unsubscribe gitu, karena saya nggak pengen bikin psikolog saya untuk mikir kayak ini saya akan langsung ngambil tindakan ini, tapi saya emang udah mikir nggak ada yang bisa dibelain dalam hidup gitu. Tapi untungnya psikolog saya itu teman saya gitu ya, jadi dia udah ya, dan dia juga udah megang saya lama gitu, jadi dia juga udah paham bahwa itu yang dia lakukan cuman dia langsung ngambil handphone, dia kutak-atik terus dia bilang kita ikut kelas meditasi yuk gitu. Ini aku udah booking kelas meditasi buat 2 orang di Surabaya, dia bilang. Aku udah booking hotelnya juga. Jadi kamu kalau mau mengakhiri semuanya nanti aja habis kelas meditasinya. Karena kalau sekarang nanti tiket gua nggak ada yang refund. Saya yang udah bayar. Udah bayar gitu. Oh ya udah. Tapi ya udah, hanya di perjalanan karena bantuan banyak orang, sekarang saya udah bisa mulai ngelihat perbedaan besar. Saya udah bisa punya harapan lagi, terutama kemarin ketika saya ngelihat gelombang apa yang terjadi gitu ya, kemarin waktu demo gitu. Saya makin ngerasa punya, harapan itu masih ada, kita masih selalu bisa punya harapan. Dan itu membantu banget, karena ya nggak enak patah harapan tuh nggak enak gitu. Tapi saya juga mulai banyak belajar untuk ketika kita tahu kondisi kita nggak baik-baik aja, harus ada sesuatu yang saya lakukan gitu. Itu sih yang akhirnya bikin kalau hari ini saya udah bisa ngomong di sini ketawa gitu. Ini kalau 2 bulan lalu aja saya nggak mungkin bisa ngomong ini. Momennya adalah ketika setelah beres Mahkamah Rakyat itu lu semakin hancur, langsung ngobrol sama teman yang juga psikolog tadi ya, momen bounce back-nya ya, atau sempat ada berapa hari baru akhirnya ketemu dan di berapa hari itu menjadi semakin hancur kah? Atau langsung sempat semakin hancur. Jadi beberapa waktu setelah itu, kalau saya nggak tahu Bapak Ibu pernah dengar kemarin itu sempat ada kasus si anak-anak yang lompat dari jembatan di Bandung dan dia meninggalkan note-nya pasti sama, kegelisahannya kebanyakan adalah kegelisahan sosial gitu ya. Meskipun dia tentu saja punya trauma personal gitu, itu pasti gitu. Itu memberikan kayak apa ya? Kayak baseline gitu. Untuk kemudian melihat kondisi sosial dia makin terpuruk. Nah itu ketika ngelihat itu saya makin ngerasa relate dan makin ngerasa kayak tuh kan benar. Gitu. Udahlah, saya paham kok. Dan udah, selesain aja lah gitu.
nggak ada harapan. Nah, tapi satu hal yang saya lakukan saat itu adalah tetap ngelakuin hal-hal yang saya rasa, makanya kenapa saya bilang sama psikolog saya, kasih saya waktu beberapa bulan, kalau itu nggak progressing, hidup nggak progressing, saya unsubscribe gitu. Artinya apa? Artinya saya juga nggak mau menyerah tanpa ada upaya. Iya. Jadi ya udah, ini yang saya lakukan, tetap pegangan, tetap tahajud ditambah, jadwal tahajudnya ditambah, wiridnya diperbanyak gitu ya, itu juga membantu banget. Dan jadwal terapi, apapun yang bisa terapi dilakuin, dan karena kondisi saya saat itu benar-benar buruk banget. Saya selalu nangis, sampai bulan lalu saya masih selalu nangis kemana-mana, ngapa-ngapain selalu nangis. Saya ngerasa kayak disconnected sama semua orang, dan ngerasa kayak saya selalu ngerasa ketakutan, nggak tahu ketakutannya apa. Iya. Ada temen yang minta temenin ke rumah sakit malam-malam gitu ya, saya butuh waktu berhari-hari untuk bisa menghilangkan ketakutan pas lagi di rumah sakit itu. Saya nggak tahu takut apa juga, saya nggak tahu. Sebelumnya padahal nggak pernah? Ya, takut ke rumah sakit nggak? Enggak lah. Rumah sakit itu kan kalau bapak saya itu, rumah sakit itu kan tempat kos-kosan ya gitu. Tiap berapa bulan pasti bapak saya akan dirawat di situ. Jadi saya udah biasa sama rumah sakit gitu. Dan ibu saya di rumah sakit selama 1 tahun sejak kecelakaan. Jadi biasa aja. Saya udah ngalamin banyak hal di rumah sakit. Nggak tahu kenapa itu ketakutan. Takut apa? Nggak tahu. Takut terus. Terus habis itu ngerasa kayak ada batu gede gitu, kayak dada tuh ditiban Sesek batu, banget ya? sesek banget ya. Iya. Jadi kayak saya tuh sering banget kayak sampai ada satu teman yang tiap kali saya gitu dia akan yang karena feeling disconnected, semakin dia gini semakin saya apa sih? Iya. Malah nggak nyaman, bukan malah nyaman ya. Gitu. Iya. Jadi kayak kondisi tuh serba salah, kayak orang yang beneran sakit secara fisik gitu. Ketika kita aduh kakiku sakit, terus ada orang bilang ya udah jangan dipegang gitu. Nah Iya, itu iya. kayak gitu. Jadi kayak semua serba salah gitu. Jadi itu terus. Dan problemnya adalah saya nggak punya kemewahan untuk saya yakin ini semua orang pasti ini ya relate, terutama ibu gitu mungkin. Nggak punya kemewahan untuk depresi dengan tenang gitu. Kalau depresi aja gitu, nggak iya kan, maksudnya kayak Gimana Mbak depresi dengan tenang tuh? Itu 2 hal yang nggak boleh bersatu tuh, depresi dengan tenang gimana nih? maksudnya saya tetap harus Bentar, saya jangan ganggu lagi depresi. Saya mau depresi dengan tenang. iya, terus kayak ya udah gue nggak mau ngapa-ngapain, gue nggak mau ngelakuin apapun, itu nggak bisa gitu. Iya. Karena saya tetap harus melakukan ini, harus melakukan itu. Dan Iya. ketika misalnya gitu, oh ya ngisi kayak gini nih, Iya. gitu. Oh ya ketawa gitu, iya jadi gini ya, nanti gini demokrasi tuh begini gitu. Udah selesai ya saya ke toilet dulu ya, nyampe toilet nangis lagi, gitu aja terus. Nah itu yang terjadi, tapi ya udah, untungnya ya setelah berbulan-bulan, untungnya akhirnya itu berubah gitu. Untungnya hidup terus berputar ya, kalau kata Bernadia ya. Iya. Dan maksudnya emang gitu kan, maksudnya kayak Iya. this too shall pass. Yes. Ya saya yang tadinya bahkan nggak bisa seneng, nggak bisa menikmati apapun, saya ingat kakak saya nanya, aku kirimin video-video lucu ya, kamu masih bisa ketawa nggak? Ketawa karena itu lucu? Ya bisa, aku bilang. Saya bisa. Tapi bahwa saya menikmati videonya, enggak, saya bilang. Ya udah cuma ketawa aja, aku bilang. Terus bahkan sempat ada kejadian di mana saya tuh dikirimin video lucu itu, terus saya nonton, lucu emang beneran. Langsung nangis. Dan nggak tahu kenapa. Segitunya. Wow. Tapi ya udah. Yang kemudian mengubah nggak tahu. Yang pasti pokoknya saya mikirnya ya udah, saya lakuin apa yang bisa saya lakuin aja deh. Ada yang bilang ya itu, teman ngajak meditasi, ya ayo. Ada teman ngajak, kebetulan saya punya teman-teman kelompok komunitas yang ngajarin soal teknik-teknik self healing gitu.
ya udah ayo gitu. Mungkin itu juga yang membantu. Kalau bisa ngobrol sama orang, saya ngobrol sama orang gitu, saya cerita, saya ini, terus ada yang bilang coba kamu melihara ini apa, coba kamu main-main terus sama hewan peliharaan atau apa gitu ya. Sempet saya cari ani-ani, oh bukan ya, enggak, bukan, Mbak. oh bukan. Saya, Itu peliharaan iya, tapi bukan hewan. oh oke. Iya. Oh iya, maaf. Gitu. Terus akhirnya ya udah gitu, saya main sama kucing saya, yang biasanya dia main sendiri, Iya. oh udah saya geret-geret kemana-mana, saya mau apa, spend waktu lebih banyak gitu, saya spend waktu lebih banyak sama ponakan-ponakan saya, main sama mereka gitu. Ya udah akhirnya gitu, jadi lambat laun meskipun awalnya itu kayak sesuatu yang fake, sesuatu yang padahal sininya masih ini, lama-lama jadi ketawa beneran, jadi yang kayak oh sekarang aku Walaupun bisa ketawa. awalnya formalitas ya, kayak enggak ya, tapi lama-lama akhirnya ternyata itu pelan-pelan sedikit-sedikit juga menyembuhkan ternyata. Gitu ya kurang lebih ya. Ya. Wow, gokil. Dan sampai Buat saya nggak tahu, saya nggak bisa bilang bahwa itu pasti akan menyembuhkan buat orang lain. Saya nggak punya hak untuk ngomong gitu. Tapi buat saya itu membantu. Ternyata ya. Dan kemudian apa ya, mendengar cerita dari orang lain yang tidak sedang dalam kondisi yang sama. Itu juga penting. Jadi main sama orang lain itu dengerin terus mereka cerita, aku habis ini loh, aku habis itu loh gitu. Terus jadi mulai ngeliat harapan itu ada. Iya. Lihat bahwa ada indahnya dunia ya. Setelah berbulan-bulan kemarin dihadapkan dengan dunia ini yang kacau lah istilahnya ya. Sama jalan kaki pagi-pagi terus grounding. Itu membantu banget kalau buat saya. Iya. Gitu. Wow. Ternyata hal-hal sederhana justru yang menyembuhkan ya. Ya kan ternyata ya. Tanpa disadari gitu kayak. Dan momennya adalah menurut saya sih yang paling ini menurut gua yang menyembuhkan lo itu adalah tiket ke Surabaya. Karena udah terlanjur dibayar teman lu. Iya. Iya benar. Tapi wow itu pengalaman yang luar biasa dan bahkan mungkin di antara kita di sini kita nggak nyangka bahwa seorang Inaya Wahid pernah menghadapi fase itu gitu bahwa ya balik lagi kita kata tadi lu bilang kan bahwa kita melihat orang itu kan belum tentu itu yang sebenarnya tapi itu adalah asumsi kita terhadap orang itu. Dan dengan hadirnya Inayah di sore hari ini sharing ke kita bahwa masih manusia. Ternyata. Aku bukan malaikat loh. Kita akan buka sesi tanya jawab. Ya. Silakan boleh kalau ada yang mau bertanya untuk pertama 2 orang dulu kali ya. Oke boleh Mas silakan perkenalkan namanya boleh itu mic-nya. Nama saya Hotman Malau. Saya mau nanya, lebih sakit mana Mbak Inaya ini saat putus cinta dibanding dengan rasa sakit ketika dijauhi teman-teman sebagai anak presiden? Terima kasih. Mau langsung dijawab atau pertanyaan kedua? Biar nanti dijawab langsung dua. Boleh, Pertanyaan kedua. Kayaknya berat memikirkan ya, butuh waktu untuk menjawab berat putus cinta apa. Silakan yang kedua tadi siapa mau nanya? Mas ini tadi ya? Mas? Tadi ada di sini. Ada lagi yang mau nanya? Ibu. Oke, Ibu silakan Ibu. Nama saya Nila. Saya mau nanya sama Mbak Inayah. Tadi kan Mbak cerita Mbak merasa akhirnya ada rasa sebagai bahwa saya anak presiden. Apa Mbak nggak ada keinginan gitu maksudnya saya mau keluar gitu loh, mau menampilkan, mau ngumpulin orang-orang, mau berjuang biar saya jadi apa dalam kabinet atau apa gitu atau dalam bikin partai iya, gitu ya. atau hal-hal kecil seperti itu gitu. Kan kalau sekarang ini mungkin nggak banyak orang yang tahu Mbak sebagai aktivis gitu ya, termasuk saya mungkin karena saya nggak terlalu mengikuti juga. Tapi kan kalau kayak anak presiden yang lain kan Mbak tahu sendiri ada yang jadi ini ya gitu kan. Iya, apalagi yang sekarang gitu. Kenapa pada awal Mbak tahu sebagai anak presiden tuh nggak ada? Bukan nggak ada, mungkin masih takut atau gimana gitu? Apa ada rasa gimana? Atau mungkin sekarang mau memulai ini gitu? Ya, Ibu udah siap milih saya kan? Oh. Wah. Iya, maksudnya mungkin karena Mbak nggak berani atau gimana atau masa itu gitu. Ya, Iya. cerita aja gitu. Ya. Iya. Terima kasih Ya, Ibu terima Nila. kasih, ya. Ya.
Yang pertama dulu tadi, lebih berat putus cinta atau dijauhkan teman-teman ketika menjadi anak presiden gitu ya? Harus yang pertama dulu ya? Boleh nggak saya jawab? Oh boleh, yang kedua dulu boleh. Kayak lebih mudah menjawab yang ini, lebih berat ya menjawab yang tadi. Benar-benar, soalnya gitu. Pertanyaannya menarik, kalau mungkin bisa dirangkum, kenapa tidak memanfaatkan privilege lah, let's say, ketika menjadi anak seorang presiden untuk berbuat sesuatu gitu. Saya berbuat sesuatu, tapi kan nggak harus lewat politik, nggak harus lewat partai. Lah, kalau mau ditanya, kenapa nggak bikin partai aja? Lah, bapak saya aja punya partai diambil orang, apalagi saya. Wah. Itu bukan sesuatu yang mudah gitu. Pertama gitu. Yang kedua, ini salahnya bapak saya juga sih ya gitu. Ngasih bacaan kayak gitu dari dulu. Jadi saya cenderung berpikir hari ini sistem politik kita emang buruk banget gitu. Dan saya nggak bisa percaya dengan sistem politik hari ini. Saya nggak akan bilang bahwa saya nggak akan ada terjun dalam politik praktis. Tidak, sama sekali enggak. Karena saya takut ngomong gini, ada rekamannya, nanti tiba-tiba 15 tahun lagi saya ngeluarin baliho, semua orang ngeluarin rekaman ini gitu ya, kayak menjilat ludah sendiri. Saya nggak mau juga, tapi kalau buat saya hari ini ketika kita bicara soal kepentingan yang lebih besar gitu ya, kepentingan publik, saya nggak ngelihat politik saat ini bisa menjadi jalan untuk itu. Bahkan kecenderungannya itu hanya itu kebalikannya. Saya orang yang termasuk beruntung karena saya ada di posisi di mana ayah saya itu beneran bukan tipikal orang yang, beliau bukan politisi sebenarnya gitu. Untuk waktu yang sangat lama, saya ini lagi saya dan kakak-kakak terutama gitu ya, kakak saya nomor 1 gitu, itu kami mengumpulkan, jadi kami membangun apa yang kami sebut dengan jaringan Gus Durian gitu. Jaringan Gus Durian ini adalah orang-orang yang bilang bahwa mereka percaya dengan nilai-nilainya Gus Dur, mereka percaya dengan perjuangannya Gus Dur dan mau meneruskan itu. Kenapa? Jadi waktu Gus Dur meninggal itu banyak banget teman-teman terutama dari kelompok minoritas gitu ya, itu datang ke rumah terus bilang, kami dulu dibelain sama Gus Dur begini. Gus Dur melakukan ini buat kami. Gus Dur begini. Gus Dur dampingin kami. Sekarang siapa yang akan dampingin? Sekarang siapa yang akan ada bersama kami? Kita langsung kebingungan kan keluarga. Wah, gimana nih? Sama siapa dong gitu. Udah kita cari orang aja yang kayak Gus Dur gitu. Nggak nemu kan, susah banget. Terus kata kakak saya, bapak nih ya orangnya 1 tapi energinya kayak 1 juta gitu. Gimana nyarinya orang kayak gitu? Terus saya bilang, ya udah sih kalau kita nggak nemu 1 orang yang energinya 1 juta, kita kumpulin aja 1 juta. Kita terusin gitu. Ya udah, akhirnya kami bangun si jaringan Gus Durian itu. Terus nomor 1 di jaringan Gus Durian adalah tidak boleh berpolitik praktis. Kenapa? Karena kami ingin mengembalikan roh Gus Dur, spirit Gus Dur yang awal. Gus Dur itu bukan politisi. Gus Dur itu jadi politisi itu sepersekian dari hidupnya. Itu hanya di akhir-akhir aja. Tapi Gus Dur itu aslinya adalah penggerak sosial. Gitu. Makanya kenapa Gus Dur itu ketika jadi ketua PBNU mintanya balik ke hitoh, artinya apa? Tidak lagi PBNU itu ikut-ikutan urusan politik praktis, tapi benar-benar politik kemanusiaan, politik kebangsaan gitu. Nah itu yang kami mau teruskan. Jadi kalau pertanyaan ibu adalah kenapa kamu nggak pakai nama bapakmu untuk itu? Lah ini sekarang lagi saya lakukan. Saya cuma nggak melakukannya lewat politik praktis. Karena saat ini kami nggak merasa bahwa itu jalan yang tepat. Gitu. Itu aja. Semoga menjawab. Yang pertanyaan pertama, apa mau ditunda dulu, mencari pertanyaan lain? Bukan gitu. Pertanyaan saya gini, kenapa Anda bisa nanya gitu? Kenapa Anda tahu bahwa nyungsep saya kemarin gara-gara itu? Oh, siapa tahu Anda yang memutuskan Mbak Inaya? Bukan. Oh, ya kirain. Bukan. Telak banget loh aku ditanya kayak gitu. Kok dia bisa tahu sih? Gitu. Gini, kalau saya beratnya yang mana sama-sama berat. Cuman bedanya adalah gini, kalau misalnya pasangan itu kan disebutnya pasangan romantis, entah apapun itu statusnya gitu ya. Itu mungkin akan lebih berat karena dia benar-benar terdekat.
Ya. Jadi ketika ada orang-orang banyak pun misalnya kemudian meninggalkan gitu, dan itu sangat berat dan meninggalkan trauma yang besar, tapi istilahnya tuh gini, ya udah deh semua orang bisa ninggalin gua asal yang deket jangan ninggalin, Iya. kan istilahnya gitu. Tapi ketika yang deket itu ninggalin gitu, Wow. wah itu pukulannya besar banget gitu. Jadi kalau ditanya berat yang mana ya tahu sendiri lah ya, gitu. Dan itu Pacar itu ring 1. Itu pacar itu ring 1 ya katanya. maunya sih wedding ring ya. Wah. Gitu. Udah terjawab ya Mas ya? Udah terjawab ya. Oke. Ada lagi yang mau bertanya? Silakan Bapak dan Ibu. Saya pernah dengar. Namanya dulu, Pak, maaf, Oh Pak. iya, Ya, nama saya perkenalkan. Sigit Sejagat. Wah. Ya. Saya pernah baca Ibu Sinta itu. Saya mengaku, sorry, nggak bisa dan usi. Atau ntar aja. Nggak apa-apa. Mumpung bisa ketemu dengan Mbak Inaya. Saya pengagum berat Gus Dur. Pernah baca itu. Nanti aja. Saya ini dulu. Saya Menenangkan diri. Menenangkan dulu. diri. Oke, ya. Saya pernah baca dari Ibu Cinta Nurwahid itu bahwa sebenarnya Gus Dur itu yang terdekat akhirnya menjadi Gus Dur itu bukan Mbak Yeni. Ya. Terima kasih. Tapi Mbak Inaya. Sementara saya pernah baca di tabloid yang besar itu gambar sampulnya Mbak Inaya, rambut diponi, rambutnya warna ungu, dikuncir 2 gitu ya. Itu saya ingat betul. Saya pikir begini, apakah orang sosok seperti itu yang dibilang seperti Gus Dur? Tapi sore ini saya lihat sosok itu ada di Mbak Inaya. Makasih. Itu kalau mungkin menambahkan dulu yang rambut ungu pas lagi ngefans sama ungu ya. Ungu clickers ya. Oh, enggak. Andai ku tahu. Silakan yang mau nanya selanjutnya Mbak. Terima Berdiri kasih. boleh? Oh ya, Iya. terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Raudlah. Saya waktu Pak Gus Dur jadi presiden, saya waktu itu masih SD, saya ingat sekali. Jadi memang ada kebijakan beliau yang sangat menyenangkan seperti libur puasa, Iya. ya 1 bulan. Nah, pada sesi hari ini kan juga Mbak Inayah menerangkan mengenai mental health, dan waktu Mbak Inayah masih SMA juga mengalami keterpukulan gitu kan, karena keluarga tiba-tiba menjadi keluarga presiden seperti itu. Nah, mungkin Mbak Inayah bisa memberikan tips kepada kami generasi muda bagaimana cara untuk mengatasi mental health ini, karena cerita hari ini sangat inspiratif sekali gitu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Oh, sekarang udah levelnya boleh nggak pesen ke anak muda, berarti udah nggak muda. Ya? Emang enggak, aku nggak pernah bilang, yang bilang kan kamu. Tips and trick gimana caranya bisa survive? Bisa apa tips and tricks dalam mental health itu apa spesifiknya? Biar aware. Oh, biar aware. Ya. Oke. Saya nggak bisa Pak, pertama Pak Sigit, matur nuwun sangat, saya jadi nggak tahu mesti ini. Aduh. Moga-moga Pak didoain aja Pak, kami anak-anaknya Gus Dur tetap bisa jalan di tempat yang benar Pak. Karena itu beneran terjal banget dan sulit banget. Dan saya ketakutan saya paling besar adalah kalau suatu saat harus berakhir menjadi istilahnya makan omongan sendiri atau apapun dan berakhir mengingkari nilai-nilai kami itu sih. Jadi mohon doanya aja Pak biar nggak jadi orang kayak gitu. Tipsnya apa untuk kesadaran ya? Saya tuh sekarang tuh lagi seneng banget ngomong gini, jadi manusia sadar aja deh udah gitu. Yang paling penting itu jadi manusia yang sadar.
nggak ada healing tanpa healing. Teman saya ada satu, dia selalu ngingetin saya itu, yalah nggak usah healing aja dulu gitu. Karena awal mula dari healing itu adalah healing, kesadaran gitu. Kalau kita nggak punya kesadarannya, kita emang nggak bisa paham bahwa ini ada masalah dan nyelesainnya di mana gitu. Jadi yang pertama itu jadi orang yang sadar aja dulu, healing aja dulu. Gimana caranya? Kalau saya nggak bisa bilang bahwa ini bisa dicontoh sama yang lain, gini saya nggak bisa bilang bahwa ini adalah jawaban. Tapi ini adalah apa yang saya lakukan. Jadi kalau nggak tahu, kalau teman-teman lain nanti ternyata itu juga berefek pada teman-teman, ya monggo. Tapi saya nggak bilang bahwa ini adalah jawabannya. Gitu. Mungkin nanti teman-teman psikolog ya yang bisa bantu gitu. Mungkin kayak Dokter Ray dan Bu Christine dan yang lain yang mungkin bisa bantu. Tapi yang saya lakukan adalah untuk kesadaran, minimal pertama saya tanya dulu sama diri saya ini apa sih feelingnya tuh kenapa gitu. Apakah saya nggak happy, apakah saya sedih, saya apa gitu ya. Terus kemudian pertanyaan saya adalah, kalau ini adalah kondisi yang saya nggak suka gitu, ini feeling bukan yang saya inginkan, yang sebenarnya saya inginkan tuh kayak apa? Nanti saya akan bisa lihat tuh, bahwa saya lagi nggak ada di tempat yang saya inginkan kan berarti gitu. Lalu saya mesti ngapain nih untuk bisa ke situ. Tapi jujur aja Mbak, kalau misalnya dibilang bahwa gini, ini akan jadi perjalanan panjang. Ketika kita bilang saya mau healing, itu akan jadi perjalanan sangat panjang. Karena healing itu nggak ke Bali doang. Ke Bali itu bukan healing, bahwa menjadi healing itu butuh ada misalnya jalan-jalan itu menjadi sesuatu yang membantu kita gitu ya untuk tetap punya mental health yang baik, iya. Tapi apakah dia healing terus kita jadi sembuh? Enggak. Healing itu bahkan dari perjalanan saya, dari perjalanan teman-teman saya, itu menakutkan, itu benar-benar mengeluarkan kita dari zona nyaman. Karena kita harus mau mengakui kondisi atau trauma atau apapun gitu. Tapi kalau buat saya, yang saya lakukan pertama kali adalah saya memutuskan mau healing. Saya mau sembuh. Saya mau sembuh, itu aja dulu. Saya nggak tahu caranya, pokoknya saya mau sembuh. Gitu. Nah, saya rasa itu yang membantu. Karena setelah itu otak saya yang berusaha nyari sendiri jalannya. Gitu. Ketemu sama inilah, ketemu sama itu. Saya tuh ketemu sama psikolog saya itu dari kelompok self healing gitu. Kayak gitu-gitu. Oh, ini kayaknya cocok, ini kayaknya yang saya rasain gitu. Oh, ini bisa nih bantu gitu. Jadi pertama yang bisa kita lakukan adalah stating itu aja, bahwa saya nggak baik-baik aja dan saya pengen sembuh. Dan saya pengen memperbaiki. Dan saya bahkan hari ini paham betul bahwa sembuh tuh apa? Nggak ada gitu. Maksud dalam artian sembuh, wah saya menjadi pribadi yang seperti nol dan happy selalu, enggak gitu. Dan saya belajar bahwa healing itu artinya kayak orang kena asam lambung. Trauma itu tetap mungkin ada, tapi yang bisa saya lakukan saat ini adalah tidak melakukan hal-hal yang bisa men-trigger saya. Dan yang kedua, mengurangi traumanya sedikit demi sedikit. Hanya saya belajar banyak banget. Hanya itu yang saya lakukan gitu. Dan hari ini saya lagi seneng banget bilang bahwa kalau kalian punya gini, kalau kalian punya kesempatannya, punya dananya, punya apapun, yang mendingan ke psikolog atau ke psikiater. Siapapun itu. Kalau makanya saya bilang bila mampu pergilah ke psikolog dan psikiater. Siapapun itu, meskipun kita bilang enggak, saya kayaknya nggak punya problem mental gitu. Kita tetap akan bisa terbantu untuk dapetin kondisi yang lebih baik. Ya. Tapi kalau tidak mampu gitu, kalau nggak punya aksesnya, akses ini bukan hanya uang soalnya ya gitu. Jadi apapun gitu, nggak punya aksesnya, berupaya aja dulu apapun yang bisa dilakuin. Yang kira-kira hari ini saya pribadi lihat banget bedanya antara saya 10 tahun lalu deh misalnya gitu. Akses informasinya nggak banyak, sekarang banyak banget. Jadi mulai dari itu aja dulu. Saya mau sembuh, saya bisa apa? Sesimpel googling, sesimpel nanya sama ChatGPT.
how do I heal? Cara sembuh gimana ya? Gitu. Mungkin ChatGPT akan bisa jawab gitu. Jadi yang penting kita mau ngelakuin sesuatu. Dan kalau yang saya pelajarin kemarin saya bisa bouncing back ya karena saya yang penting ngelakuin sesuatu. Itu aja sih kalau buat saya. Gokil, luar Menjawab biasa. Ya, Mbak ya. Benar-benar menjawab ya Mbak ya. Bahwa admit that you're not okay. You're not okay. Bahwa terus kata lu tadi bahwa nanti otak kita akan mencari jalannya biar kita gimana cara kita untuk menjadi oke lagi, kurang lebih kayak gitu ya. Dan nggak harus, dan itu bukan aib. Iya benar. Nggak oke itu bukan aib, bukan merusak. Ya. Jadi nggak apa-apa, semua orang ngalamin kok gitu. Jadi bukan rusak, bukan aib. Jadi saya ini manusia yang buruk, enggak. Kita cuma kondisi mental kita sedang tidak sehat, itu aja. Iya. Itu dia, luar biasa. Sekarang kita akan mengundang teman kita, Mbak Arinda, sebagai seorang psikolog untuk mencoba merangkum obrolan kita pada sore hari ini. Mari silakan Mbak Arinda. Boleh kita beri tepuk tangan untuk Mbak Arinda? Selamat sore dulu Mbak Inaya dan Mas Reno, dan selamat sore semuanya Bapak Ibu dan teman-teman semua. Saya senang sekali hadir di sini. Nggak apa-apa. Mbak Inaya, sebelumnya saya sangat apresiasi sekali terhadap keterbukaan Mbak Inaya ya. Tidak semua orang mudah mengakui keterpurukan, dan itu adalah kekuatan baru menurut saya, karena standar Indonesia terpuruk atau kita itu mengakui kita lemah atau kita sakit itu adalah tanda tidak bersyukur dan lemah gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi saya sangat apresiasi sekali karena ini adalah hal yang baru dan sebagai Gen Y kita ya Mbak dan ini tidak dialami oleh Gen Y, milenial kan gitu ya. Dan ini biasanya dilakukan sama Gen Z yang lebih ekspresif terhadap isu kesehatan mental itu dulu. Nah, mungkin yang bisa saya highlight di sini teman-teman adalah mental issue itu sama halnya kayak sakit fisik, flu, diabetes gitu ya. Semua orang bisa kena, semua orang bisa kena. Apakah itu Anda berasal dari keluarga yang punya nama besar ataupun tidak? Karena kita semua punya beban atau harapan ekspektasi dari lingkungan gitu ya. Cuman kebetulan Mbak Inayah lebih besar gitu. Nah, bukan Mbak, bukan tenang, bukan ya. Saya enggak. Bebannya Mbak, bebannya yang besar Mbak. Mbak terlalu sensitif Mbak. Iya. Gitu. Dan saya sedikit relate sama ceritanya Mbak Inayah tadi, misalnya kayak standar asumsi orang lain gitu ya. Karena mungkin saya pernah ada di posisi Mbak Inayah walaupun bukan bapaknya presiden gitu ya, anaknya presiden ya Mbak ya. Bukan, tapi saya pernah relate karena seberat itu loh memegang beban dan harapan orang lain terhadap nama orang tua kita gitu ya. Nah itu yang saya highlight juga. Nah selanjutnya tadi kesehatan mental seperti Mbak Inayah bilang gimana caranya, dan Mbak Inayah benar. Saya bisa bilang Mbak Inayah yang sudah lakukan Mbak Inayah tadi benar, state atau memvalidasi apa yang dirasakan dan it's okay not to be okay gitu ya. Kadang-kadang mohon maaf ya Bapak Ibu yang Gen X gitu ya. Kadang-kadang kita merasa harus kuat sampai kita harus pura-pura kuat ya. Padahal sebenarnya batin ini sudah meronta-ronta. Nah begitu ngelihat anak yang Gen Z kelihatannya lemah, padahal sebenarnya mereka sedang mengekspresikan dirinya gitu. Pentingnya memahami kalau kita sedang tidak baik-baik saja itu adalah jalan pertama untuk mau sembuh. Selanjutnya tadi Mbak Inayah benar, cari pertolongan. Kalau kita nggak bisa sendiri, sebenarnya kita punya kemampuan untuk self recovery. Kita punya kemampuan. Dengan caranya apa sih? Tidur gitu ya. Tidur tuh penting banget ya. Tidur, olahraga dan makan sehat, sebenarnya itu. Tapi kalau kita udah nggak mampu dengan itu, jangan malu cari pertolongan. Kalau misalnya memang harus nggak bisa ketemu teman yang Bapak Ibu atau teman-teman rasakan tidak bisa dipercaya, jangan ragu untuk cari profesional help ya. Tadi misalnya Mbak Inayah kalau punya luang ada dana datang ke psikolog gitu ya, datang ke psikiater, itu kalau bisa usahakan
rutin boleh banget, karena datang ke psikolog itu sama kayak Bapak Ibu datang ke dokter umum kalau lagi flu, minta obat gitu ya. Tapi kalau psikolog nggak bisa ngasih obat ya, setidaknya ada orang yang bisa diajak ngobrol. Karena kalau kita ngobrol sama temen kadang cuma adu nasib ya. Ya, adu mekanik tuh, adu mekanik. Ya adu tuh. nasib gitu ya, tapi kalau sama psikolog minimal didengarkan gitu ya. Atau kalau misalnya sama temen tuh kadang-kadang ya baru ngadu, baru ngomong, mendingan elu gitu ya, Iya, benar, gitu benar. ya Mbak ya. Tapi kalau sama psikolog atau sama profesional kita bisa dengarkan. Dan saya sangat apresiasi sekali sekarang Mbak Inayah, hal-hal yang sudah dilakukan, dan terima kasih Mbak Inayah sudah bertahan. Terima kasih, ini adalah contoh kita, orang dengan jangan ada stereotip kalau Mbak Inayah dengan seperti ini kenapa sih nggak boleh depresi, kenapa sih nggak boleh down gitu. Apakah Mbak Inayah nggak bersyukur gitu ya? Enggak dong, emang orang yang beriman nggak bisa flu? Ya. Emang orang yang nggak beriman, emang orang yang beriman yang rajin sholat nggak bisa sakit jantung, nggak bisa sakit fisik lainnya? Mental issue sama kesehatan fisik sama. Jadi itu bukan hal yang tabu, cari pertolongan, kalau tidak ada dana bisa pakai BPJS. Oh, udah bisa sekarang? Bisa pakai BPJS? sekarang, Oke. ada BPJS, cuman memang di klinik-klinik besar. Iya. Nah, itu Gitu tuh ya. tadi yang ada pertanyaan yang kalau tidak mampu ternyata sudah ada BPJS. ya? BPJS, ada. Gitu. Ada layanan sejiwa, saya kurang hafal gitu ya, tapi layanan sejiwa ada beberapa kalau nggak salah gitu ya. Dan kebetulan saya bukan promosi ya, saya kebetulan kerja di salah satu digital coaching platform namanya Naluri gitu ya. Di situ ada toll free untuk layanan dukungan emosional. Jadi ketika nanti saya coba share mungkin ke teman-teman di Kaukus gitu juga. Ketika kita ngerasa sendiri dan nggak punya teman cerita, telepon toll free. Ya, kebetulan kadang-kadang siapa? Nama Instagram Naluri. Naluri. Ya naluri.live gitu ya. Oke. Naluri live gitu. Nah, jadi cerita jangan dipendam sendiri. Ya. Ya karena kita manusia punya keterbatasan. Benar Itu sih, Mas banget. Reno. Itu Paling dia. aja. Bahwa banyak mungkin memang kalau sekarang belum tahu karena kita belum tersentuh akses informasinya. Ya itulah yang hadir dari sini yang dilakukan oleh teman-teman dari Kaukus Kesehatan Jiwa, dari Kaukus Keswa ini adalah salah satu hal mungkin kecil kalau dibandingin apa yang terjadi gitu. Tapi ini adalah hal yang kita lakukan untuk menumbuhkan kesadaran ke masyarakat bahwa seperti kata Mbak Arinda tadi, selain fisik, mental kita tuh juga bisa luka kok, bisa sakit gitu ya, boleh sakit gitu. Dan tidak ada yang salah dengan datang ke psikolog, bukan berarti kalau kita datang ke psikolog atau ke psikiater itu adalah sebuah aib, karena memang ketika kita datang ke yang profesional akan mendapatkan insight yang tepat gitu ya Mbak ya. Kecuali kalau kita datang ke seorang psikolognya malah adu mekanik, itu pukul aja psikolognya. Baik, terima kasih Mbak Arinda, terima kasih Ines. Sebelum bubar kita mungkin akan ada foto dulu, boleh? Kita berfoto bersama, teman-teman di situ aja nggak apa-apa, kita akan berfoto Mbak, mari kita ke sini. Sambil persiapan foto, saya mau mengucapkan terima kasih pada Perpustakaan Nasional, kepada BRI, kepada Mbak Inayah, Mas Reno, Mbak Arinda, terima kasih udah sharing sore hari ini, dan kita ketemu bulan depan. Bulan depan ada stand up competition tanggal 15 November ya. Nanti ikuti pengumuman lebih lanjut di Instagram Kaukus Keswa. Terima kasih. Sekali lagi terima kasih teman-teman. Kalau dari saya, kalau teman-teman sekarang datang ke sini dengan kondisi tidak baik-baik aja, saya cuman pesan terus bertahan karena masih ada hari esok. Jangan pernah menyerah. Terima kasih sekali lagi teman-teman, Bapak Ibu yang sudah hadir. Akhir kata saya Reno Fenadi, mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan, yang mungkin tidak mengenakan, yang sengaja ataupun tidak disengaja.
Terima kasih yang sudah hadir. Kita ketemu lagi di acara Kaukus Keswas selanjutnya. Sekarang Ibu Christine, silakan kalau ada yang mau ditambahkan. Nggak ada. Oke, terima kasih. Tetap bertahan teman-teman.